Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Kan dulu, abang itu Islam kah atau Kristen kah? Ya, aku Islam, brother. Oke, silakan bang. Apa yang abang sampaikan bang? Silakan. Cuman sebelumnya saya mau kasih ingat bahwa saya kemarin udah pernah naik, tapi mungkin karena jawaban abang udah tahu dan takut menjawab, sehingga abang turunkan saya. Oh. Boleh, saya kasih ingat. Masa? Nah, orang pada Oke, silakan. Apa pertanyaan Anda? Ingat ya. Apa Oke. pertanyaan Anda? Yang kemarin yang saya tanyakan itu, kalau di Islam kan masih apa namanya? Masih belum pasti dalam keselamatan. Ingat nggak? Oh, Kita dalam agama Ingat. Islam bukan hanya tidak pasti, tetapi Ya. halusinasi. Silahkan, nggak apa-apa. Loh, sebentar, Cuma- saya bisa membuktikan gini. Muhammad berkata bahwa di surga nanti kalau meninggal ditanyain siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa Bang. kitab sucimu. Sebentar, tenang. Sebentar. Nah, apa yang Kayaknya membuat sebentar lagi Anda aku diturunin tenang dulu. Gini loh. Apa yang membuat kamu yakin bahwa itu bukan halunya Muhammad? Coba, silakan. Sedangkan dia belum pernah ke kuburan. Waktu dia masuk kubur dia nggak pernah keluar lagi. Iya. Silakan. Oke, saya boleh ngomong, boleh nggak? Silakan. Iya, makanya kemarin saya bilang karena di Islam itu belum ada kepastian masuk surga karena masih ada perhitungan amal baik dan buruk. Makanya saya tanya abang, mengenai di kekristenan itu sudah pasti nggak masuk surga? Ingat nggak pertanyaan itu? Baik, pertanyaan yang bagus. Baik. Jadi pertanyaan itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya ya kepadaku, barang siapa yang mengikuti aku, ia pasti, ya pasti, di situ ada kata pasti akan Bentar, hidup. aku ambil Ya, HP satu ya, biar aku ada ambil. Silakan. Kita bukakan di sini ya teman-teman ya, ayat-ayat Alkitabnya ya. Nah, saya balik dulu kamera saya ya, sebentar. Sabar. Oke bang, aku udah ada HP satu ini, biar kita apa namanya itu ya. Aku pengen tahu menurut kepastian dalam kekristenan itu ya kayak bagaimana sih? Jangan sampai ujung-ujungnya sama di Islam bahwa ada hitungan amal dan baik buruk gitu. Ya, Silakan, di dalam Islam tadi Anda sudah mengakui bahwa tidak ada kepastian keselamatan, bahkan Muhammad masih doain biar selamat. Ya Allah, Iya. limpahkanlah Saya ulang lagi ya. keselamatan atas Muhammad dan keluarganya ya Allah. Betul tidak? Saya ulang lagi ya. Bang, tenang dulu, sabar dulu. Betul atau salah bahwa dalam agama Islam tidak ada keselamatan, jaminan keselamatan? Bukan tidak ada jaminan keselamatan, belum pasti. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad selamat? Kamu mau membahas tentang keselamatan? Mulai, Bang. Sebentar. Nah, ketahuan Apakah kan? Muhammad? Aduh. Nggak berani kan? Kok nggak berani? kan? Paling Kok nggak berani turunin saya. gimana? Paling ujungnya turunin saya. Iya kan? Bang, sebentar, saya tanya dulu. Udah. Apakah Muhammad selamat? Begini, jawab aja. Dijawab dulu. Tadi sudah saya Kan jawab udah bilang tadi di bahwa dalam di Islam kekristenan itu pasti. belum ada. Sudah saya jawab pasti. Belum ada kepastian, masih bisa. Belum ada kepastian. hitungan amal Baik, baik kita dan tunjuk buruk. ya. Kita bukakan. Baik. Waduh. Lo. Sebentar. Begini, Sebentar. makanya aku Bukakan. bilang sama Edis Aduh, ini. mereka ini dia nggak berani
menjelaskan keselamatan tentang kekristenan. Kenapa tidak tadi dia udah tahu. berani? Kapan dia jawab? Baik. Nanti jawabannya blunder. Mau A, mau B, mau apapun itu pasti blunder. Silakan jawab. Oke. Itu aja, brother. Silakan jawab. Baik. Oke. Saya akan bukakan banyak sekali ayat-ayatnya ya, bukan cuma 1 2. Misalnya saya baca di Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Banyak lagi. Yang mana lagi? Contoh Yohanes, banyaklah pokoknya. Ini aja satu aja dulu. Barang siapa yang percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Siapa yang ngomong itu? Yang ngomong adalah Yesus. Dia mengalahkan maut, naik ke surga. Nah, sementara Muhammad yang cerita tentang dikubur, ada pertanyaan siapa nabimu, dia dikuburan sampai sekarang. Bagaimana kita percaya sama dia? Nggak usah bahas itu karena saya sudah mengakui bahwa tidak. Oke. Yang saya mau tahu, dengar dulu sebentar. Sekarang begini. Sebentar dulu, dengarkan. Sebentar sedikit Betul aja. atau tidak? Sampai hari ini kamu berdoa meminta supaya Muhammad diselamatkan. Iyalah, iya. Nah. Yang saya mau buktinya di sini, yang saya mau tahu itu keselamatan Ya Allah. kekristenan. Itu aja. Limpahkanlah keselamatan. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Jadi nama. enggak kamu menjelaskan apa Berikanlah sih yang keselamatan dimaksud kepadanya, keselamatan Allah. dalam kekristenan. Itu aja. Nabimu aja sampai sekarang masih didoain minta diselamatkan. Apakah kamu sudah kirim? Iya, Sebentar, kamu udah kirim 3.000, Al-Fatihah. Kamu udah kirim Al-Fatihah 3.000. kepada Muhammad. Sebentar. 3.000 lebih nih, 3.000 orang. Ini udah 4.000 orang yang nonton. menyaksikan Dengar. bahwa Apakah Edis tidak kamu berani sudah mengirim Al-Fatihah kepada menunjukkan Muhammad? atau menjelaskan tentang keselamatan dalam Udah saya jelasin ini loh. Saksi Kan ya? sudah saya bacakan Saksi. kepada kamu tadi. Barang 4.000. siapa percaya dan 4.000. dibaptis, Ya, oke. dia akan diselamatkan. Kalau Kurang kamu nggak bagaimana bisa lagi? jawab, kalau kamu nggak bisa jawab, lebih baik saya turun. Kamu bertanya kepada saya jawab. Nah, Nih, saya oke. bukakan Markus 16 ayat 6. Coba kamu baca di situ. Baca Baca. lah, aku dengar. Oke, saya yang baca. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Sudah? Oke, sudah. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Mana dalil? Nggak Loh, usah kamu kok tanya. nanya udah saya jawab. Sekarang gantian kamu saya tanya. Iya. Loh, sekarang Yang kamu saya tidak tanya. percaya keselamatan dalam keislaman Inilah makanya itu saya nggak bilang usah ya, dibahas. udah kau tidur di bawah sana. Usah. Kau tidur di bawah sana, di bawah tidur di sana, tidur. Heran saya. Udah, kamu bertanya kepada saya. Mana dalil dalam agama Kristen akan diselamatkan? Markus 16 ayat 16. Barang siapa dipercaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Dalam agama Islam, bagaimana ada keselamatan? Sedangkan sampai hari ini kamu masih berdoa kirim Al-Fatihah kepada Nabi. Gimana? Setiap hari kamu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Kamu sudah selamat, ngapain didoa-doain? Manja dengan kamu. Enjoy saja. Silakan, enjoy saja. Bukan takut benar, kan sudah saya jawab. Gantian kamu menjawab. Gimana? Salam, Abang Fedi. Selamat pagi Bang, enjoy saja. Perkenalkan diri dulu Bang, Abang Islam. Selamat pagi juga, Abang Fedi. Perkenalkan dari Medan, Sumatera Utara, Bang. Abang Islam Bang. Islam, Abang. Oke. Benar tidak Bang bahwa dalam agama Islam tidak ada jaminan keselamatan? Alhamdulillah. Islam itu hanya namanya saja Islam atau keselamatan. Namun pemeluknya tidak dijamin selamat di dalamnya bila manusianya tidak mengenal Tuhannya. Sebentar. Tidak dijamin keselamatannya bila tidak mengenal Tuhannya. Oke, sekarang langsung saja. Siapa tokoh agama Islam yang dijamin keselamatannya? Nabi Muhammad pun tidak dijamin keselamatannya. Nah, Dia pun Muhammad juga tidak bilang, dijamin. maka dari itu hanya Tuhanlah yang menjamin Iya, hamba-hambanya. makanya dalam agama Islam tidak ada jaminan keselamatan. Orang nabinya saja masih didoakan biar selamat. Betul. Alhamdulillah. Jadi memang agama Sebentar, Bang. apapun. Betul atau tidak, Bang? Nabinya saja, Muhammad saja masih didoa-doakan sampai hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya Dan begini, makna sebentar Bang, artinya dari, dulu dong. Tenang Bang, artinya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya Allahumma sholli ala. nah, pantesan tidak tahu artinya, sudah saya bilang. Kan sudah saya bilang. Apa artinya itu, Abang? Loh, ya Allah limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Itu artinya. Astaga, makanya sudah saya bilang Bang.
Sebab kenapa orang masih Islam? Karena sudah dicekokin bahasa Arab. Kalau tahu artinya pasti murtad. Loh gimana? Tiap hari ngomong Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala. Tiap hari ngomong begitu tapi tidak tahu artinya. Bagaimana ini saudara? Aduh berat. Kira-kira di dalam suatu agama itu apakah hanya ada perbedaan saja Bang? Tidak ada persamaan sedikit pun kira-kira di dalam suatu agama? Di sini Bang, kita ini berbicara tentang fakta-fakta Bang. Ada fakta-fakta persamaan, ada fakta-fakta perbedaan. Nah, yang jelas Bang, di dalam agama Islam, terima kasih Anda sudah mengakui Muhammad masih didoakan, betul sampai hari ini, betul? Kebanyakan orang-orang mendoakan, tapi saya tidak mendoakan Abang. Karena orang mati tidak bisa menerima doa-doa orang yang hidup. Karena sesungguhnya manusia itu membawa sendiri nasib-nasibnya di sisi Tuhannya. Datang sendiri, pulang sendiri. Ada Al-Quran atau tidak di situ Bang? Ada tidak di situ Al-Quran? Bacakan aja Bang. Bukan, di situ ada Al-Quran tidak? Saya ambil ya, boleh? Oke, silakan ambil Al-Quran dulu. Kita akan tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Ya. Iya, Bang Kudis. Injil pun, Alkitab pun juga ada di sini, Bang. Sebentar. Bentar ya Bang ya. Coba bukakan surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Guys, di tap-tap layar dulu ya guys ya. Ini penonton ini kebanyakan muslim, jadinya mereka nggak mau tap-tap layar. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang channel ini ditujukan kepada penonton-penonton yang muslim. Makasih Bang Hadi. Thank you Bang Hadi. Silakan. Surat Qaf Bang. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surat Qaf. Al-Ahqaf Bang. Astaga. Orang isi Quran saja tidak tahu. Jangan-jangan Anda tidak tahu ada surat Al-Ahqaf lagi. Astaga, sungguh sangat nekat yang nyata ini orang. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Astagfirullahaladzim. Silakan Al-Ahqaf ayat yang ke-9, silakan. Jangan lama-lama Bang. Al-Ahqaf ya, iya, Bang. Belum tahu dia ada surat Al-Ahqaf di situ. Ayo silakan. Thank you Bang Jo, thank you. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Silakan. Pakai kumis ya biar ganteng ya. Silakan. Terbang. Lama. Nyantai Bang. Sabar. Ayo guys, sambil teman-teman yang baru ikutan bergabung ya, tap layar teman-teman ya, di follow dulu, di tap di share dulu teman-teman, kasih love orange ya, satu orang satu love orange dulu ya. Ayat berapa itu Abang? Ayat yang ke-9, silakan. 9. Langsung Arabnya apa artinya Bang? Percuma dibaca Arabnya Bang, nanti Abang Islam iya, langsung baca artinya aja biar baca banyak artinya, manusia silakan. yang paham. Silakan artinya baca. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua Al-Ahqaf Bang, itu surat Al-Kahfi. Astaga. Itu surat Al-Kahfi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Surat berapa itu Abang? Surat Al-Ahqaf, masa tidak tahu surat Al-Ahqaf? Astaga. Luar biasa. Baik, aduh. Ini bagaimana ini orang Islam tidak tahu surat Al-Ahqaf? Aduh. Biar saya bantu. Oh, Al-Ahqaf ya begini. Oke, surat Al-Ahqaf itu adalah surat ke-46. Astaga, gimana kayak gini? Astaga naga. Surat ke-46 ayat yang ke-9. Silakan baca. Buka Quran. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Quran cuma jadi hiasan saja, kalau dibaca Anda murtad. Silakan. Baca. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Ini betul ya? Iya. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Nah. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku.
Dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Iya. Begitu, Abang. Coba, apakah dia tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Nggak tahu apa-apa kayak. Ya nggak tahu. Makanya karena dia tidak tahu, jangan diikutin. Gimana? Justru karena dia tidak tahu jalan menuju kepada hidup yang kekal, dia tidak tahu jalan ke surga, makanya jangan diikutin. Yang harus diikutin itu adalah yang dari surga. Begitu. Dan Anda disuruh beriman kepada Injil. Betul. Disuruh tidak beriman kepada Injil, Taurat, dan Al-Quran. 4 kitab, Abang. Iya, kalau Anda beriman kepada Al-Quran, Anda harus tahu Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Oke. Coba, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil? Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesus dalam Injil? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, coba baca. Dalam Yohanes, ya pokoknya dalam Injil, nanti kalau kita buka nanti banyak waktu karena masih banyak orang mau naik ya. Di dalam Injil, sebentar. Di dalam Injil, Nabi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, makanya kau jangan ikuti Nabi Muhammad, tapi ikuti Nabi Yesus. Malah ngikutin Nabi Muhammad. Kalau kamu ngikutin Nabi Muhammad sampai sekarang kamu masih doa-doain, Allahumma sholli Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad. Gitu. Ya, jadi saya berpesan kepada Anda, kalau punya Quran dibaca, jangan cuman dijadikan pajangan. Kalau punya Quran dipahami, bukan dinyanyiin. Itu nanti kamu jadi pinter baca huruf Arab, bukan pinter ngerti isinya. Oke ya. Saya bertanya, Bangku. Silakan. Di dalam Injil kan ada juga di Kejadian bahwa Allah itu Maha Pencipta, yakni yang menciptakan manusia juga, ya enggak? Lalu Dalam pertanyaannya, Islam pun juga ada ayat Allah. Oke, Bang Ahmad, kita ini kan sudah sering diskusi nih, Bang ya. Wah, betul Bang. Sering apanya Bang? Baru kita 2 sudah kali. sering baru 2 kali, sehingga kita sudah sering Bang. Anda ini bohong-bohong saja loh. Baru 2 kali Bang. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda masih mengikuti orang yang sering berhalusinasi? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Menurut Anda Muhammad itu sering berdelusi nggak dia? Sering halu nggak dia menurut Anda? Tidak. Oke, jadi menurut Anda ketika dia berkata bahwasanya nasi, makanan-makanan itu memuji-muji Allah, itu benar? Benar. Oke, gimana dia bisa tahu itu? Ya kata abang barusan itu tadi, bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Oke, jadi menurut Anda nasi goreng pun, ayam pun bertasbih memuji Allah ya? Makhluk Bang, makhluk. Bahkan benda-benda mati Bang, kok bisa Anda bilang loh? Saya akan tunjukkan ya kepada Anda ayatnya di dalam Al-Quran. Aduh, betul-betul Anda ini. Sesungguhnya, sebentar ya. Bahkan mereka bisa mendengar makanan bertasbih loh Pak. Saya balikan dulu kepada Anda. Oke. Ternyata kita harus ngobatin mereka ini memang harus ya pelan. Sungguh, ini Sahih Bukhari ya Bang ya, hadis riwayat Bukhari ya, 3579 nomornya. Sungguh, dahulu kami mendengar makanan bertasbih dalam keadaan sedang makan. Jadi mereka dengar itu makanan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Op, op. Subhanallah, subhanallah. Jangan pergi makan. Op. Jadi waktu mereka lagi makan tuh Bang, mereka mendengar bahwasanya makanan itu bertasbih. Ingat, bertasbih itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu memuja-muji, betul? Betul. Oke. Jadi makanan sedang mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Betul? Iya, betul. Betul. Jadi mereka dengar itu makanan lagi ngomong subhanallah, subhanallah. Enggak. Ini loh, kami mendengar. Kami itu siapa? Astaghfirullahaladzim. Baik, kita bacakan lagi. Oke, kita bacakan lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah halakah.
datangnya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Batu kerikil bertasbih. Subhanallah. Ada kakinya. Nih Anda ini kebanyakan nonton kartun Tom dan Jerry atau bagaimana nih? Oh, tidak, Dis. Kamu kartun saya itu kamu, Dis. Oke, jadi menurut Anda memang para sahabat-sahabat ini, oke, kita bacakan aja ya. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, maka orang-orang berada dalam halaqah semua mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu batu tersebut bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada di halaqah mendengar tasbihnya. Kemudian diberikan kembali kepada Rasulullah SAW dan bertasbih lagi di telapak tangannya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu dan bertasbih. Jadi mereka mendengar batu itu bertasbih ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Baiklah. Jadi makanya saya bilang teman-teman, memang tahun 2025 ini ya sudah waktunya Bang, lock out dari Islam Bang. Sudah waktunya Bang Anda keluar dari mengimani ajaran-ajaran yang seperti tadi itu Bang. Bang, saya bukan mau menyesatkan Anda. Begini loh, saya itu berbicara kepada Anda mengenai bagaimana Anda punya akal yang waras, bagaimana Anda punya pikiran logika yang sehat. Sudah di zaman era modern tahun 2025, tapi Anda masih percaya yang kayak begini. Sebentar Bang. Gimana saya nggak percaya, Di? Oke. Kalau mungkin satu halusinasi atau satu delusinasi, mereka mungkin masih ngeyel. Gini Bang. Menurut Anda Bang, menurut Anda, orang telat bangun tidur itu karena seseorang itu capek, lelah, kurang tidur, ataupun tidak punya alarm. Menurut Anda itu benar atau salah? Benar. Tapi Bang, kalau kata Muhammad, orang telat bangun tidur, orang telat sholat subuh, itu bukan karena itu Bang. Karena telinganya dikencingi oleh setan. Jadi ada setan begitu kencing di telingamu. Itulah penyebabmu telat bangun tidur. Jadi alasan ilmiah itu bertentangan dengan alasan agama Islam. Menurut agama Islam, orang telat bangun tidur, telat bangun sholat subuh bukan karena dia capek, bukan karena kurang istirahat, bukan karena tidak ada jam waker, bukan ada jam alarm. Coba. Itu Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Baik, kita tunjukkan ya. Semoga 5 contoh akan membuat dia sadar bahwa dia ngikutin orang yang halunya tinggi selangit. Mungkin kalau cuma 1 contoh dia belum teman-teman. Tapi kalau banyak-banyak, nanti abang sudah abang simpulkan kesimpulan yang sama dengan saya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kita tunjukkan ya bang ya hadis-hadisnya ya. Baik. Apa penyebab orang terlambat bangun sehingga dia tidak sholat subuh menurut alasan Muhammad? Seperti ini. Ya bacakan ya bang ya. Oke. Kelihatan ya bang ya. Oke. Siap. Baik. Di dalam Sahih ya, Sahih nih, Sahih Bukhari ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalam sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Betul? Betul. Oke, menurut Anda Muhammad ini dia tukang halu atau memang betul omongan dia? Enggak, Nabi Muhammad itu mengkhususkan ke orang Islam apa ke semua manusia? Ya semua manusia lah. Katanya tadi nggak bangun subuh, itu berarti dikencingin oleh setan. Bang, subuhan siapa? Menurut Anda setan kencing nggak? Setannya dulu. Menurut Anda setan tuh kencing? Bisa? Buset, memang mereka sudah separah ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi, matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Betul? Betul. Syaitan. Baik. Jadi Muhammad ini teman-teman memang dia ahli persaitonan ya. Baik. Apalagi kata Muhammad tentang setan-setan ini. Jadi ketika ada bayi baru lahir, menurut alasan medis, alasan kedokteran, sains, ya, bayi itu ketika dia lahir, kalau tidak nangis,
maka itu bayi tersebut bahaya, terancam nyawanya. Kenapa? Karena peristiwa nangisnya bayi itu adalah kagetnya dia atau perpindahan dia dari alam rahim ke alam dunia. Jadi ketika dia keluar dari rahim, ya, dari vagina seorang wanita, maka dia berpindah. Tadinya dia bernafas tidak pakai paru-paru. Tadinya dia bernapas dengan plasenta, kemudian dia bernafas dengan paru-parunya. Jadi paru-parunya ngembang sekarang, berisi udara. Nah, justru nangisnya itu adalah supaya jalan membuka ke paru-parunya itu terbuka. Justru kalau dia nggak nangis, dia bisa bahaya karena tidak menghirup udara. Makanya sering dikaget-kagetin begitu sama dokter, supaya dia menangis. Itu alasan medis, itu alasan ilmiah, itu alasan akademisnya. Dan itu fakta itu, ya nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi menurut Muhammad, penyebab bayi nangis karena apa? Tahu? Karena apa? Karena lambungnya ditusuk oleh setan. Atau karena dia ditempeleng oleh setan. Pak, ditempeleng dia oleh setan. Makanya dia menangis. Makanya saya bilang, Bang, ini udah tahun 2025. Ya, Anda mau aja ngikutin halusinasinya Muhammad. Baik, dia minta data. Baik, kita harus kasih mereka data. Orang-orang Islam yang nonton harus kasih data. Saudara-saudaraku umat Islam, saya menyerukan kepada kalian, mari 2025 pakai logika yuk. Bentar ya, baik. Bentar ya. Aduh, pelan-pelan ya. Kita harus tunjukkan kepada mereka, teman-teman, bahwasanya memang itu tertulis di dalam iman atau buku-buku mereka ya. Baik. Aduh. Sungguh luar biasa mereka ini. Oke. Ini ya. Pesantren Islam Al-Irsyad ya. Tanya Ustadz, tusukan setan pada bayi baru lahir di bulan Ramadan. Assalamualaikum ya Ustadz, ana mau tanya. Setiap bayi yang lahir akan menangis karena tusukan setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan tetap menusuk bayi tersebut? Sedangkan setan dibelenggu. Ini udah pening Ustadznya ya juga ya. Kan bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi kok bayi-bayi tetap nangis saja. Ini kayaknya nabi kita ini yang halunya tinggi. Baik, bacakan ya. Bacakan. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekan atau menusuknya, sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tunjukkan yang lain lagi. Kalau menurut yang hadis ini ditusuk, tapi ada juga yang ditempeleng. Perhatikan. Ditusuk ya. Sekarang kita buka hadis yang ditempeleng. Memang kalau Muhammad ini dia tahu banget teman-teman tentang bagaimana setan-setan itu. Dia tahu betul. Makanya dia sangat dekat dengan syaitan. Baik. Oke, kita tampilkan lagi ya. Mengapa bayi langsung menangis? Ini alasan menurut hadits ya. Jadi Bang ya, saya nggak ngada-ngada ya. Saya nggak bisa bikin web-web begini Bang, saya gaptek ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam Islam melalui sejumlah hadis. Ya, dikatakan. Kita bacakan hadisnya ya Bang ya. Kita bacakan. Baik. Dari Ibnu, mana sebentar ya. Nih, para sahabat menjawab, benar sekali wahai Rasulullah. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya, kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Lihatlah bagaimana seorang bayi yang berteriak nih. Nabi berkata, teriakan itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Pertanyaan saya Bang, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Bang Fajar Ahmad. Bang Fajar, ini udah tahun 2025 kan? Ya. Era sudah modern kan? Peralatan-peralatan, teknologi sudah canggih kan, betul? Masih percaya Bang sama yang kayak gini-ginian? Percaya? Percaya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Orang-orang kayak kamu itu, Dis, sudah ada pada zamannya Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj. Ya sudah lah Bang. Dan apa kata Bible? Kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Seandainya ada cerita Rasulullah yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka saya akan tetap percaya. Abu Bakar bilang begitu.
Umar bin Khattab bilang begitu. Ya, mungkin saya salah. Umar bin Khattab aja nggak percaya sama Muhammad. Ketika Muhammad hendak meninggal, Muhammad itu pernah meminta secari kertas. Dia ingin menuliskan sesuatu. Memang ada dalam sebuah hadis. Bahkan itu Ahmad Dhani pernah mengutip itu. Ahmad Dhani pun sama dia bengaknya. Dengarkan. Jadi pernah ada sebuah video. Saya pernah nonton itu video Ahmad Dhani. Dia bercerita begini. Ada seseorang yang meragukan Rasulullah, menertawakan Rasulullah. Terus katanya Umar ibnu Khattab mencabut pedangnya, langsung dibelah orang itu jadi dua. Dalam hati saya, emang dulu nggak ada polisi ya? Apakah Muhammad, Umar bin Khattab, mereka itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang barbar, nggak ada hukum, sehingga orang main belah-belah aja? Emang bambu gitu, pisang dibelah-belah? Ada itu videonya Ahmad Dhani. Dia bercerita, ada orang yang menertawakan Rasulullah dan berkata bahwa Rasulullah itu hobinya mendongeng. Lalu Umar bin Khattab bilang seperti yang Anda katakan, sekalipun Rasulullah bercerita apapun, saya akan mempercayainya. Ini latar belakang ketika Muhammad bercerita Isra Mi'raj. Kata Muhammad, pada waktu itu dia melakukan perjalanan di malam hari. Dalam satu malam, katanya dia naik buruk. Buruk itu adalah sebuah kuda yang ada sayapnya. Kalau Anda main God of War, tahu ya, Pegasus tahu? Pernah main God of War nggak? Game? Nggak pernah. Oke, di situ ada yang namanya kuda bersayap. Itu kalau terbang itu. Nah, konon katanya Muhammad naik buruk secepat kilat. Begitu kan? Orang-orang zaman dulu saja, zaman dulu mereka udah waras. Muhammad itu memang kena gangguan. Ada sesuatu memang di dia. Orang zaman dulu saja udah tahu itu. Tapi kata Umar bin Khattab, barang siapa kalau Muhammad berkata apa saja, saya akan tetap percaya. Lalu ada orang yang ledekin, katanya gini, coba angkat kakimu satu. Diangkat kakinya. Angkat kakimu satu lagi. Jatuh dia. Lalu dicabutlah pedang oleh Umar bin Khattab. Dibelahlah orang itu jadi dua. Saya pernah nonton videonya Ahmad Dhani seperti itu. Saya mikir, Ahmad Dhani ini sekolah apa enggak gitu. Bang, tidak ada sebuah masyarakat terbentuk tanpa ada hukum di situ. Kalau masyarakatnya mungkin cuma 3 orang, begitu ya, ya mungkin nggak ada hukum karena mereka-mereka aja. Tapi kalau sudah ada pasar, sudah ada komunitas, itu pasti sudah ada hukum. Makasih Kak Popi. Sudah ada hukum, Bang. Makanya kalau kita berbicara tentang sejarah terbentuknya masyarakat itu terbentuk dengan satu kesepakatan hukum. Bahwasanya kita saling bersepakat, yuk, kalau kamu ambil uang saya tanpa izin namanya mencuri, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu membelah orang, itu pasti berhadapan dengan yang namanya petugas penegak hukum. Mungkin Muhammad dan Umar bin Khattab mereka hidupnya di tengah hutan, nggak ada hukum, main belah-belah saja. Ini, ketika Tuhanmu dihina, apa kamu akan diam? Aduh, Tuhan malah lari kemana-mana ini orang ini. Ketika yang dihina, apa kamu? Anda ini kok lari kemana-mana sih? Gini, kita lanjutkan yang tadi. Ketika itu terjadi, pertanyaan saya adalah, apakah di situ tidak ada penegak hukum? Apakah yang hidup adalah hanya mereka bertiga? Sehingga yang dibelah itu nggak ada keluarganya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya yang bisa mengadu kepada para penguasa di situ bahwa Umar bin Khattab telah membunuh orang. Mereka hidup di mana memangnya? Ya. Makanya gambaran-gambaran dalam agama Islam ini memang penuh dongeng yang nyata. Terus Anda berkata, oke, Anda mengutip hadis itu dengan berkata, Umar bin Khattab dia percaya apapun yang dikatakan oleh Muhammad dia percaya, betul? Betul. Baik, kita akan buktikan omongannya Umar bin Khattab. Apakah dia percaya dengan Muhammad? Nih, saya balikin kamera saya. Umar bin Khattab itu nggak percaya sama selain Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab tidak mempercayai Muhammad. Oke. Kelihatan ya? Ya. Oke. Ini kita baca. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, silakan Anda cari. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata,
sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya, dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Jadi menurut Umar, apa yang mau dituliskan nama Muhammad itu nggak usah. Cukup bagi kita Quran aja. Ini tanda bahwa dia nggak percaya dengan Muhammad. Padahal Muhammad bilang. Oke, saya teruskan. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, karena mereka ini memang hobinya tuh ribut terus ya. Ketika mereka bertengkar di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Hadis Sahih Muslim 1637. Oke. Kita baca lagi, bukan cuma satu hadisnya. Kita baca lagi. Dari Ibnu Abbas, supaya kamu belajar. Dari Ibnu Abbas, hari Kamis. Tahukah kamu apa hari Kamis itu? Ibnu Abbas menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata, hai Abdul Abbas, ada apa dengan hari Kamis? Ia menjawab, hari itu sakit Rasulullah semakin berat. Kemudian beliau bersabda, berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian, agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka berselisih. Padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata beliau sedang mengigau. Tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut. Namun Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah aku sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak. Ini hadis-hadis ini jelas sekali. Jadi Muhammad itu ingin menuliskan sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat. Dan itu tidak kesampaian, tidak kejadian. Makanya kesimpulannya menurut Muhammad, umat muslim sudah sesat. Karena apa? Karena Muhammad tidak jadi menuliskan pesan terakhirnya. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah ikutilah Yesus Kristus. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah marilah kalian mengikuti Isa Al-Masih. Marilah kalian menjadi orang Kristen. Tapi Muhammad gak sempat nulisnya. Betul? Itu tulisan yang ada di pikiranmu, Dis. Oke, kalau begitu dia mau nulis apa? Saya balikin dulu kameranya. Ya. Apa yang mau dia tulis sehingga dia katakan bahwa itu akan membuat kalian tidak sesat? Ya enggak tahu saya, Dis. Dan tidak jadi ditulis kan? Iya benar. Akibatnya kalian sesat nggak menurut Muhammad? Tidak. Berarti dia nggak percaya sama Muhammad. Muhammad yang bilang saya mau menulis sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari kesesatan. Ternyata tidak jadi ditulis. Berarti kalian terhindar nggak dari kesesatan? Oh tidak. Terus ngapain Muhammad mau nulis itu kalau memang tidak terhindar dari kesesatan? Ya kok tanya saya? Ya sudahlah, baiklah ya Fajar Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Apa yang Anda imani ini menurut Bible kami tidak lebih daripada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Ada ayatnya di dalam Bible kami bahwa pada hari-hari akhir nanti orang-orang itu akan percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan-isapan jempol. Ya inilah yang dimaksud nih kalian ini. Setan, kencing. Bang, saya mengajak Anda berpikir loh, Bang Fajar Ahmad. Saya menggugah pikiranmu untuk berpikir waras. Ini udah tahun 2025. Bagaimana mungkin Anda percaya? Bang, coba sebentar ya. Bagaimana Anda bisa percaya orang telat bangun tidur gara-gara telinganya dikencingin setan? Itu Dis, agar apa? Agar orang-orang bangun subuh. Gitu maksudnya, Dis. Iya, tapi kalau orang telat bangun subuh karena telinganya dikencingin setan, betul? Betul. Setan minum apa dia kok kencing di telingamu? Gak tahu saya. Tanya Setan juga tidur di telingamu, betul? Betul. Nasi bertasbih, betul? Betul. Nasi memuja Allah, ya Allah, subhanallah, begitu nasi begitu bertasbih. Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Kalau kedengaran, Dis, kamu sama umatmu itu masuk Islam semua, Dis. Baiklah. Tapi teman-teman, sebenarnya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis di dalam agama Islam ini. Sebenarnya mereka ini memang sering salah kutip dari ucapan-ucapan yang ada dalam Bible. Jadi pernah ketika Tuhan Yesus lewat ke suatu tempat, pernah ada masyarakat itu menyambutnya dengan luar biasa.
Mereka menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Mereka berseru-seru dan bersorak-sorak, Hosana, Hosana. Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, yang memang mereka ini memang dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus karena mereka ini memang penjual agama, mereka memang orang-orang yang membisniskan agama itu. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? Guru, suruhlah mereka ini diam. Suruh diam ini, jangan berisik. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau orang-orang ini diam, batu-batu ini akan berteriak, kata Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja Muhammad dulu waktu ke gereja dengernya sambil ngantuk-ngantuk. Begitu. Akhirnya dia bilang, batu-batu memuja Allah. Batu-batu bertasbih kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad pernah ke gereja? Baik, sekarang saya tanya kepadamu. Menurut literasi agama Islam, di zaman Muhammad lahir, ada nggak gereja? Atau gini sajalah, ini pertanyaan yang challenging. Ya. Menurut Anda Muhammad dinikahkan secara apa? Sementara dia nikah itu belum jadi nabi. Dia ketika menikah dengan Siti Khadijah. Oke. Kalau nggak salah umurnya dia itu masih 25, betul? Betul. Oke. Waktu itu dia sudah Islam atau belum? Belum. Oke, dia nikah di mana? Gimana? Menurut Anda, dia nikahnya di wihara, kelenteng, gereja, atau di masjid? Nggak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Tapi, Dis, Nabi Muhammad itu tidak menganut agama Kristen. Ya sudah, kalau begitu sebelum dia berumur 40, dia kan belum beragama Islam, betul? Ya. Terus dia pergi kemana? Dia berkumpul bersekutu. Iya, maksudnya dia pergi ke gereja kah, atau ke masjid kah, atau ke wihara? Mana dia pergi? Nggak tahu saya, Dis. Oke lah, pesan saya begini saja, Fajar Ahmad. Saya cuma mau menyampaikan kepada Anda begini, bahwasanya Al-Quran Anda itu sudah memerintahkan kok untuk beriman kepada Injil. Kalau misalnya nanti di akhir zaman Anda dipertanyakan, bilang aja, saya kan disuruh oleh Al-Quran untuk beriman kepada Injil. Jadi saya tidak salah beriman kepada Injil. Nah, artinya ketika Anda beriman kepada Injil, Anda akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Disitulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya undang kepada Anda, Fajar Ahmad, sudah waktunya 2025 meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi semoga Anda merenungkan perkataan saya itu dan Anda akan menerima kebenaran pada akhirnya. Oke, begitu ya. Oke. Sama-sama. Terima kasih Fajar Ahmad. Ya, ayo kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Aduh, memang agak sedikit melelahkan ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman sekalian, ini sudah bulan Desember ya. Lagunya bukan Desember sebentar lagi, tetapi Desember sudah datang. Nah, teman-teman sekalian, program kita pendirian Rumah Apologet, puji Tuhan teman-teman sudah tercapai, tetapi memang ada biaya yang kurang lebih 9%. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih banyak. Gift pemberian dari kalian itu akan saya gunakan untuk pensuksesan pendirian Rumah Apologet ini. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport kekurangan ya pelunasan Rumah Apologet ini, teman-teman bisa support di sini ya. Makasih ya teman-teman yang support. Ini teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih ya, teman-teman bisa support di sini. Kita ada kolekte pembangunan Rumah Apologet yang sebenarnya sudah tahapnya sudah jual beli, tinggal serah terima saja teman-teman, tetapi ada dana yang kurang sekitar 9%. Jadi teman-teman Desember ini mari teman-teman kita sukseskan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya biar teman-teman tidak kehilangan ya nomor. Itu atas namanya saya teman-teman, Edi Sidabutar. Ya, silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa lihat itu ada running text ya, itu tulisan yang berjalan. Teman-teman juga bisa support melalui itu. Ada Zelle, ada PayPal, ada Bank BRI juga di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Teman-teman silakan tangkap layarnya dulu. Makasih Bang Toyo, makasih. Teman-teman saya ucapkan makasih ya. Terima kasih Bang Gunadi, terima kasih. Oke,
Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Pejuang Allah. Waduh, pejuang Allah ini. Silakan. Pejuang Allah, silakan nyalakan kamera. Citi, makasih Bang, makasih. Ya, pejuang Allah. Yang janji tadi siang saya lihat dia tidak lihat di kolom komentar, di kolom antrian. Oke, Ya. pejuang Allah, selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Ya, apa yang mau Edis tanya? Saya cuma tanya begini Bang, ini kan udah tahun 2025. Kenapa Abang masih percaya saja sama orang yang halusinasinya itu sudah tingkat dewa? Itu siapa? Muhammad Bang. Ah, jelas lah Rasulullah. Kalau Yesus, kalau Yesus Padahal lihat nih, umat muslim katanya mengatakan begini kepada Yesus. Mereka ini memang Oke, baik, nggak apa-apa. Saya akan Yesus. tempeleng Anda dengan Yesus. apa kata Muhammad. Yesus Bang, bertuhan. Bang, tenang. Tema kita bukan itu. Gini. Tadi Anda bilang sebentar Bang. Tadi Anda bilang begini kepada Yesus, betul? Ya, begini, sesat. Oke. Menurut Anda, anak Maryam di dalam Al-Qur'an itu begini, menurut Anda? Apa? Anak Maryam siapa? Ibnu Maryam. Mana ada Ibnu Maryam? Anak Maryam siapa? Siapa Ibnu Maryam? Anak Maryam siapa? Coba, anak Maryam. Iya, saya mau tanya kepada Anda, Ibnu Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Sekarang Ibnu Yesus. itu anak. Kok ibu sih? Ya, itu bahasa Arabnya Ibnu itu anak. Iya, Ibnu Maryam namanya siapa? Iya, ibunya Nabi Isa. Oke. Sekarang aku tanya kepadamu, Oke, ibunya Yesus siapa? tenang. Ibu Nabi Menurut Anda, Ibnu Maryam atau anak Maryam itu begini? Hah? Oh, enggak lah. Oh, tadi katanya begini. Bukan, jangan. Sekarang begini, aduh. Jangan kau balik-balik. Baik, saya balikan dulu Jangan kamera kau saya ya. balik-balik. Saya balikan dulu. Putar-balik. Saya akan balikan kepada Anda masalah nih ya sebentar. Gak nih. ada satupun ajaran Kristen yang bisa kau banggakan, gak ada. Oke, kita balikan. Baik. Jelas. Itu Paulus yang membuat yang merusak. Oke, saya balikan ya Bang ya. Apakah betul, Bang? Apa jangan-jangan malah Muhammad yang begini, Bang? Malah Muhammad yang kayak begini. Enggak. Sebentar, Bapak, jangan-jangan malah Muhammad yang kayak begini. Oke, sebentar. Orang Tuhan bisa mati. Oke. Tuhan mati. Tuhanmu sekarang ada di kuburan. Aduh. Tuhan bisa Baik. mati kalau manusia mati. Oke. Memang biasa di. Oke, Tapi coba kalau ya. Tuhan Silakan mati, Anda baca dulu nih. Setiap baca. manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan. Muhammad manusia nggak? Mana ada dipukul oleh setan? Dari mana bisa dipukul dari setan? Nampak kok setan memukulnya? Ini kata Muhammad. Siapa bilang Nabi Muhammad bilang seperti itu? Di dalam hadis menyebutkan setan akan memukul dada bayi yang dilahirkan oleh ibunya sehingga ia akan menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Musnad. Salah kau, Is. Salah kau. Itulah kau salah kau luar biasa. Salahnya gimana? Inilah kau. Sebenarnya dengan perjanjian Nabi Adam itu dengan iblis. Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila anak Adam dan cucu Adam lahir, satulah anakku lahir, bukan dipukul. Kau salah. Ini loh hadisnya dipukul kalau oleh ceritanya- setan. Jadi ceritanya, dia itu manusia. Kau pun manusia. Buset. Iya, Kenapa kamu menolak perkataan Muhammad? Siapa yang bilang Muhammad? Ini loh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, teriakan itu, maksudnya teriakan bayi menangis itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Terus? Terus Anda mau bantah ini? Nah, jadi ketika kau lahir, menjerit kau menangis dipukul setan juga. Menurut Muhammad karena dipukul setan. Jadi cuman kau lahir dipukul Yang tidak dipukul setan menurut Muhammad kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Yang tidak dipukul oleh setan hanyalah Isa, putra Maryam menurut Muhammad. Nah, sementara Muhammad sendiri dipukul setan nggak? Sekarang tanya sama kau itu. Menurut Muhammad dipukul setan nggak? Ketika seorang Tuhan dipukul dengan Lari kemana-mana nih orang nih. Apakah menurut Muhammad dia dipukul oleh setan? kalau dibilangnya itu kata Muhammad, Nabi Muhammad yang bilang, oke, benarkan. Oke, berarti Muhammad dipukul setan nggak? Oke, kubenarkan. Oke, Isa dipukul setan nggak? Dipukul dengan ciptaannya. Sebentar. Isa dipukul oleh setan nggak? Hah? Isa dipukul oleh setan nggak? Siapa?
Isa putra Maryam, anaknya Maryam dipukul setan nggak? Nah, ada tertulis di situ. Coba kau baca dulu. Setiap manusia ketika dilahirkan. Oke, coba kau baca ini. Coba kamu yang baca. Bacalah. Ya, kau baca ya. Kau baca. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya, kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Nah, jadi apa? Yang dilahirkan siapa? Ya anaknya Maryam. Iya, yang Oke. Sementara Muhammad ketika dilahirkan dia dipukul setan nggak? Ketika Muhammad dilahirkan dia dipukul setan nggak? Oke. Kalau itu bilang Nabi. Oke, berarti siapa yang begini? Coba. Siapa yang begini berarti? Kan itu makhluk halus biasa. Enggak, yang begini berarti siapa yang begini? Dilahirkan. Tadi kau bilang. Saya balikan dulu kamera saya. Sebentar. Tadi kau bilang Muhammad begini. Sementara Yesus begini. Sementara menurut Muhammad yang begini. Gimana? Memang berat, saudara. Itu juga. Suaramu malah nggak jelas loh. Kalau kamu pakai efek ketawa gitu, suaramu malah nggak kedengeran. Betul, bukan nggak jelas. Sekarang aku tanya samamu, ketika Tuhan kalau dipukul tentara Romawi gimana caranya? Oke, sementara ketika Tuhanmu diracun oleh wanita gimana? Ketika Tuhanmu diracun oleh wanita dan sampai sekarang masih di kuburan gimana? Diracun? Bagaimana bisa meracun? Yang Loh, diracun itu Tuhanmu Muhammad itu diracun sama wanita. Gimana sih? yang diracun anggur asap itu Yesus. Oke, kalau misalnya saya tunjukkan nanti Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi, kata Ustadz Abdul Somad gimana? Apanya? Kata Abdul Somad. Saya tunjukkan kepada kamu. Mana datanya? Oke, baik, saya tunjukkan ya. Baik, kita akan tunjukkan kepada mereka sumber-sumber yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Macam mana? Bingung aku jadi. Oke, baik. Kalau betul seorang Tuhan, ya, Yesus seorang Tuhan, aku loncat dari gedung. Oke, baik. Ke bawah. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Muhammad itu Tuhan Anda diracun. Jadi Tuhannya orang Islam mati diracun. Baik. Mana? Baik. Jangan mengada-ngada Oke, kau. tapi dengarkan ya. 30 detik, oke? Bisa mendengarkan 30 detik? Kau buat marah Rudi Yohanes saja kau. Bisa dengarkan 30 detik nggak? Edis. Bisa dengarkan 30 detik nggak? Apa silakan? Baik, coba dengarkan ya, dengarkan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Tuh, itu dalil bahwa Tuhanmu mati diracun. Di mana mengatakan? Ya. Sekarang begini. Sekarang di mana kalau kau bilang Nabi Muhammad itu Tuhan? Di mana mengatakan? Baik. Saya akan tunjukkan. Saya tidak perlu berdebat dengan Anda untuk menunjukkan. Saya tunjukkan kutipan. Mau saya putarkan nggak? Mau saya tunjukkan nggak? Putarkan. Baik. Siapa yang membilang Nabi Muhammad Tuhan? Baik. Saja. Siapa yang mengatakan Muhammad itu Tuhannya orang Islam? Sebentar. Dengarkan saya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Tuh, itu satu orang ya. Satu. Apakah hanya satu orang yang mengatakan Muhammad itu robnya umat Islam? Coba dengarkan ini lagi. Dengarkan. Silakan. Baik, dengarkan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan rob. Nah, Muhammad robnya orang Islam. Terus lagi, mau saya tunjukin, mau 10, saya tunjukin. 10 lawan debat saya yang mengakui Muhammad robnya umat Islam. Stop dulu. Aku sekarang menanya kepadamu. Di mana di Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu Rob dan Tuhan? Silakan. Jadi menurut Anda ini ngaco semua ini, lawan-lawan debat saya ini. Boleh ya teman-teman yang di bawah. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Teman-teman yang di bawah, kita bongkar edis tipu-tipu ini sekarang. Oke, silakan. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Surat Yusuf ayat 23. Bentar.
Sedangkan para ini sudah mengakui semua bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam. Sungguh nekat yang nyata. Nih. Dengarkan nih, dengarkan. Quran. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Sambil nunggu dia. Rekam, bagikan, share dan bagikan. Tapi nanti kalau aku tanya balik, kau harus jawab dan sendiri. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Agama apa yang robnya adalah mayat? Islam. Nah, silakan. Oh, itu pendebat senior itu lawan saya itu, pendebat kawakan. Ini seniormu ini. Nah, silakan buka. Ya. Surat Yusuf ayat 23, silakan. Untuk membuktikan 23. bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Silakan. Oke, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan, ya, surah Yusuf ya. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Kubongkar kau iblis, ya. Biar orang Kristen tak tertipu sama kau. Ya. Udah jelas? Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke, ya? siapa di situ Tuanku? Sesungguhnya orang-orang yang jalim itu tidak akan beruntung. Mana di situ Muhammad? Oke, siapa di situ Tuanku? Siapa di situ Tuanku? Nabi Yusuf tidak ada masuk. Suaramu tidak jelas. Kau tidak usah ketawa-ketawa. Suaramu tidak jelas. Siapa di situ Tuanku? Apa? Tuanku siapa di sini? Iya, siapa di situ? Sini Nabi Yusuf membilangkan. Iya, siapa tuannya Nabi Yusuf di situ? Nabi Yusuf. Iya, siapa tuannya Nabi Yusuf di situ? Dengar baik-baik, ya. Ulangkan sama kau. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ini perempuan siapa? Orang kafir ini. Dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Kata si perempuan tadi dengan Nabi Yusuf. Udah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Wah, berlindung dia. Dan sungguh Tuanku. Oke, siapa Tuanku di situ? Siapa Tuanku di situ? Tuanku siapa? Bukan Nabi Muhammad. Iya, siapa? Siapa di situ? Tuanku itu. Siapa? Dia ini kan budak. Iya, siapa di situ? Kerajaan itu. Ya tuannya. Iya, siapa? Tuan. Namanya siapa? Kau tahu arti edis tuan sama tuan? Oke, bahasa Arabnya apa di situ? Nah, tuan sama adis. Iya, bahasa Arabnya di situ coba cek dulu. Apa bahasa Arabnya tuan di situ? Bahasa Arab dicek di sini. Apa? Coba. Walamma balagha asyud adahu. Sekarang aku tanya sama kau. Coba silakan dicek. Dicek dulu bahasa Arabnya tuan di situ. Ayo kita diskusi yang baik ya, silakan. Dicek bahasa Arabnya. Jangan. Udah malu kau? Udah malu? Kalau kamu masih terus mau diskusi, coba periksa kata tuanku di situ bahasa Arabnya apa? Dengar teman-teman di bawah ya, teman-teman di bawah ya. Ini buat turunkannya saya nih. Ini udah kedok nih malu nih. Jadi kamu mau menunjukkan tidak bahasa Arabnya tuan di situ? Sekarang saya tanya samamu, tidak ada bahasa Arabnya tuan di situ apa? Orang kafir. Dengar kau dulu. Nabi Yusuf ini adalah budak orang kafir dulunya. Iya. Di situ ada kata-kata tuanku, betul? Tuanku itu siapa? Oke, bahasa itu kan bahasa Indonesianya. Betul? Bahasa Arabnya apa di situ? Di sini udah bacakan sama kau tadi. Iya. Coba baca lagi coba. Coba baca. Enggaknya Dis, kalau punya ilmu tuh jangan dibawa ketek. Pejuang. Silahkan kamu bukakan di situ apa bahasa Arab daripada tuanku di situ coba. Kalau Islam di bawah ketek. Baik, kalau kau tidak mau jawab, kau di bawah sana. Duduk di bawah sana. Dari tadi saya suruh kamu baca bahasa Arabnya tuanku di situ, yang bahasa Indonesia itu. Cek bahasa Arabnya apa? Di situ bahasa Arabnya Robbi. Aduh. Ya kalau orang-orang awam begitu. Tapi intinya teman-teman, orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Ya, silakan Bang. Saya bertanya boleh Bang Edis? Boleh Bang, tapi nyala dulu kamera Anda, silakan. Oke, silakan Bang, perkenalkan dulu diri Anda. Apakah Anda ini Muslim atau apa? Silakan. Ya, saya Muslim Bang, Hidayat Bang. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya mau tanya Bang, masalah apa namanya di Injil ini Bu sebenarnya boleh poligami kan?
Nggak ada bang, di Injil boleh poligami. Di dalam perjanjian lama ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang melakukan poligami. Contohnya siapa? Contohnya Yakub, ya, Abraham, siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nah, tetapi pada saat itu, pada waktu itu, ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Karena Tuhan itu membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Supaya apa? Supaya melalui bangsa tersebut nanti keselamatan sampai kepada seluruh bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi makanya dengerin dulu, dengerin saya. Pada waktu itu memang dibolehkan, ya kan? Tetapi sejatinya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, satu laki-laki dan satu perempuan, seperti itu. Nah, pada saat-saat tertentu di Perjanjian Lama itu diizinkan terjadi, begitu. Yang tidak boleh itu adalah Tuhan mengatakan kau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki. Kamu boleh menggauli siapapun, mantan istri boleh. Ada dalilnya bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu dalam kejadian-kejadian tertentu terjadi, itu memang ada. Itu harus Tapi kita kenapa akui. bang di perjanjian baru katanya nih ya, katanya nggak boleh bang? Alasannya apa? Padahal di perjanjian lama diperbolehkan. Apakah Tuhannya berbeda bang? Itu Yesus juga kan yang ngasih aturan kan bang? Karena sejatinya Tuhan menciptakan manusia satu laki-laki dan satu perempuan. Dari situ nanti melahirkan keturunan-keturunan. Tetapi pada masa-masa tertentu memang ada hal-hal tertentu yang membuat itu diizinkan terjadi. Alasannya apa bang kok nggak boleh di perjanjian baru bang? Astaga, botolnya setengah. Tadi kan sudah saya bilang, karena Tuhan membentuk suatu bangsa yang dari bangsa tersebut nanti dibuat keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Astaga, sudah ngomong berkali-kali tapi tidak didengar. Iya bang, apa alasannya kan karena manusia ini diciptakan berpasang-pasangan. Tapi di sini malah Ya, diatur tidur bang. dulu di bawah sana, tidur dulu di bawah sana. Ayo silakan yang lain. Kalau kira-kira Anda nggak nangkap, ya Anda putar lagi nanti videonya. Kalau masih nggak nangkap juga, benturin kepalamu di ubin. Nah, gitu. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Luis Hareva. Silakan Luis Hareva. Ya bang, sebentar. Selamat pagi menjelang siang, Luis Hareva. Ya siap, nih saya nyalain kamera ya. Silakan. Halo bang Edi. Halo Luis Hareva. Bang, suara mesin atau apa itu bang yang berisik-berisik itu bang? Oh iya, saya menjauh dulu ya. Ini apa namanya? Mesin air. Ini. Oke, silakan bang. Perkenalkan dulu diri Anda. Anda Islam atau Kristen atau apa? Silakan. Saya Kristen bang. Oke, apa gerangan Anda naik? Apa gerangan Anda naik kemari bang? Bang mau konfirmasi aja. Ini kan kemarin di RK itu katanya ini bang ya. Ternyata selingkuh bang. Benar gak itu bang? Tapi bukannya Tanya sama dia bang. Tanya sama dia bang. Di sini bukan channel ngurus-ngurusin kayak begitu bang. Channel di sini diskusi agama. RK itu tidak jadi patokan bang. Cuman orang-orang yang blow on saja yang menjadikan dia patokan. Gitu. Ya. Oke, baiklah. Nampaknya dia nggak jelas. Oke, baik. Saya turunkan dulu. Nampaknya abang nggak jelas naik kemari. Udah dibilang ini diskusi agama, ini bukan diskusi RK. Saya itu sudah bilang berkali-kali sama kalian, ya. Di channel, di dalam dunia perdebatan diskusi lintas agama ini, emang banyak sekali yang namanya lika-liku. Kalian kan berhikmat, kalian bisa menentukan sendiri, ya kan? Mana yang sungguh-sungguh berapologet, mana yang berapologet hanya untuk cuan dan lain sebagainya. Kalian punya hikmat sendiri. Kami siapa nggak perlu harus menjelaskan diri kami. Kalian kan punya hikmat. Bisa kalian terka sendiri. Kalau menurut kalian saya seperti ini, si Anu seperti itu, ya silakan, bebas saja di sini, bebas berpikir. Ya, pikir sendiri. Kalian punya hikmat sendiri. Saya nggak pernah maksa-maksain orang, ya.
Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Narkofram. Silakan Narkofram. Oh, Superstar. Ya, silakan Superstar. Nyalakan kamera Anda dulu. Iya bang, bentar bang. Oke, silakan Superstar. Dari waktu yang tepat bang, bang. Bang di pinggir jalan bang. Iya bang, lagi santai kan ngojek. Oh, coba cari tempat dulu yang bagus bang, biar nggak kedengaran suara motornya. Nah gitu. Oke, silakan Bang Superstar. Kenapa ini kok Anda Gojek atau Grab? Iya, lagi ngegojek bang. Iya, Gojek atau Grab atau Maxim? Iya, Gojek. Oh, Gojek. Kenapa Anda Gojek kok nontonnya di TV gitu loh? Kenapa kok bisa gitu loh? Bukannya Anda itu harusnya nyari penumpang, nungguin nyangkut lagi santai gitu. Bang, lagi santai dulu. Lagi santai. Oke. Apa gerangan santai, Abang bang. Apa gerangan Abang naik kemari? Abang ini Islam atau Kristen? Ya, ini Bang, RT 6. Maksudnya gimana nih? Abang Islam? Iya, RT 6. Islam. Oke, sebentar Bang. Sebentar. Anda Islam, Anda lagi Gojek. Kok sempet-sempetin Anda nontonnya di TV itu ada apa gitu? Sebegitu kecanduan kan nontonnya di TV gitu loh. Iya. Sebegitu kecanduannya nontonnya di TV. Iya Bang, betul. Oh, luar biasa ini. Oke, tapi di sini tidak boleh bohong-bohong Bang. Di sini nggak boleh bohong-bohong. Coba Anda bacakan dulu satu surat di dalam Al-Quran untuk membuktikan kalau Anda orang Islam. Coba. Boleh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Sah, Muslim. Sah, Muslim Bang. Oke Bang, apa gerangan Anda naik kemari? Silakan Bang. Cuman Bang, ini saya sekarang agnostik Bang. Gara-gara apa Bang? Banyak hal-hal yang saya ragu Bang. Gara-gara nontonnya di TV jadi nggak percaya Islam lagi? Ya, nggak gitu sih, cuman ya karena saya belajar gitu Bang. Oke, hal apa yang membuat Anda akhirnya tidak percaya agama Islam? Soalnya banyak hadis-hadis yang nggak sesuai dengan zaman sekarang Bang. Ayat-ayatnya juga, ayat-ayat di Al-Quran nggak sesuai dengan zaman sekarang. Contoh. Kayak contoh, itu aja buka Bang, surat Al-Ahzab ayat 33 Bang. Oh, Al-Ahzab 33. Baik, tapi Anda hafal lah, coba silakan. Saya nggak apa, cuman saya pernah baca. Coba Bang, sama Abang saya lagi di jalan, soalnya kalau Baik, dibuka bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Nih teman-teman ya. Jadi jangan Anda bilang orang-orang tidak kecanduan nontonnya di TV yang muslim-muslim. Al-Ahzab 33. Oke. Kita buka Al-Ahzab 33. Saya bacakan ya. Al-Ahzab 33. Ini masalah tetaplah tinggal di rumahmu dan janganlah berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa dirimu, wahai ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. Apa yang mau Anda komentari dari ayat ini? Ya maksudnya apa coba Bang, direlevan di zaman sekarang harus di rumah berhias. Jangan kan kita butuh duit Bang. Sungguh Anda nekat yang nyata ini mengatakan begitu. Berat. Baik, begini Bang. Sebenarnya Anda tahu tidak bahwa orang Islam itu nggak boleh kerja malam? Tahu. Iya, nggak boleh. Jadi saya pernah begini. Ini pengalaman nyata betul. Jadi pernah suatu waktu di bulan puasa ini, orang-orang itu kan pada nyari makan, apa namanya kalau maghrib itu ya, orang mau nyari makanan buka puasa. Iya Bang. Nah terus ada makan-makan segala macam. Nah di situ orang lagi rame-ramenya itu mau beli makanan segala macam. Ya. Nah tetapi bulan puasa tuh enggak, saya lupa itu. Pokoknya lagi rame-ramenya lah. Pokoknya lagi rame-ramenya orang mau makan malam begitu. Nah waktu saya datang, tik, saya lihat tulisannya di situ, sedang sholat. Loh. Kita ini mau beli, mau makan. Kenapa Anda tunjukin sedang sholat? Nah, karena sedang sholat, akhirnya pindah ke tempat lain. Karena kan orang sudah lapar. Masa kita mau beli kok lagi dipamerin dia lagi sedang sholat? Begitu. Nah,
Akhirnya bang, singkat cerita, saya makan tempat yang lain. Nah, warung dia akhirnya sepi. Nggak lama itu tutup. Nah, tutup bang. Terus ditambahin lagi bang, sesungguhnya diciptakan siang itu untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Jadi orang muslim sebenarnya nggak boleh kerja malam-malam bang. Itu udah nggak relevan bang. Coba kalau kita kerja di pabrik, itu kan di shift. Betul, makanya saya bilang sungguh repot jadi orang Islam. Nah, coba mungkin ada yang mau bantah ya, coba mungkin ada yang muslim di sini mau bantah, coba. Kita kasih naik ada sebentar. Medi dulu, Medi nih penggemar saya. Medi Franstono. Ya, ini agak sedikit agak nggak bisa lurus ini. Silakan Medi Franstono, nyalakan kamera dulu Medi. Superstar kayaknya dia nyangkut ini. Superstar ada anu kah pasien nyangkut? Ya bang, nanti turun dulu bang. Oke, baik. Kayaknya dia ada yang nyangkut ya, saya turunkan. Medi, barusan tadi ada seorang muslim itu curhat tentang dia menjadi seorang yang agnostik ya, tidak percaya lagi. Ada suara bayi loh tempatmu Medi. Medi, kamu ini udah berapa kali udah saya bilang kalau naik itu cari tempat yang aman, udah berkali-kali saya bilangin. Itu. Setiap naik kamu selalu aja begini terus. Karena saya ganggu tadi. Iya kan sudah saya bilang, Medi kalau kamu naik itu siapin tempat yang bagus, situasi lagi enak gitu loh. Setiap naik kamu ini gini terus. Oke, Medi. Tadi temanmu datang ke sini, dia muslim, sudah bisa dibuktikan tadi sudah baca surat apa tadi Al-Kahfi atau apa tadi sudah dibacakan, Al-Kautsar. Nah, lalu dia menjadi seorang agnostik karena isi daripada Al-Quran, isi daripada hadis itu tidak relevan lagi untuk kehidupan sekarang. Contohnya adalah Ini bang. Ini sebentar, boleh ya? Silakan. Janganlah kita urus dia menjadi murtad itu, terserah dia lah. Masalah dia lah itu. Iya betul, tetapi kan kamu bisa memberikan alasan kenapa orang bisa punya pikiran seperti itu. Karena isi Al-Quran memang bagi dia tidak relevan. Contoh, ini perintah supaya tinggal di rumah dan jangan berhias. Di rumah aja. Jangan urus dia lah. Saya mau tanya. Ini Quran yang ngomong. Disuruh di rumah aja. Kita nggak ngurusin dia. Astaga, ini susah bener nangkepnya. Dengerin, Frans. Kita tidak ngurusin dia, kita ngurusin apa yang dipikirkan di dalam Al-Quran ini. Dikatakan bahwa perempuan-perempuan tidak boleh keluar rumah, di rumah saja, jangan berhias. Betul? Begini bang, ya saya tidak mengurusin masalah pribadi orang yang tadi. Bukan pribadi, astaga. Bukan pribadi yang kita urus, aduh. Yang kita urus bukan pribadi, yang kita urus ayat dalam Quran ini yang memerintahkan perempuan supaya di rumah saja. Karena saya tidak mengurus tentang yang tadi, dia kan murtad katanya. Astaga, kau tidur di bawah sana, kau lompat masuk ke comberan dulu sana. Udah dibilang kita nggak ngurusin dia, kita ngurusin ini loh yang di Quran ini loh. Astaga, makanya teman-teman saya perlu bodrek banyak, betul lah. Kalian saja yang nonton sakit kepala kalian, betul nggak? Apalagi saya yang ngomong di sini, aduh. Perlu bodrek yang banyak ini. Pusing ku memikirnya. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Hunter. Hunter nih, pemburu Hunter. Ya, silakan Hunter, nyalakan kamera dulu, Bang. Oke. Bang Hunter, kenalkan diri dulu Bang Hunter. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang, siapa? Cuma ngasih tahu Bang, kalau boleh kostum abang itu Bang, kayak ustadz gitu Bang, biar mereka ini ngerti Bang. Iya Bang, kalaupun itu nanti bisa lah saya TF lah untuk itu. Nanti dibilang meniru-niru Bang. Enggak Bang, karena begini Bang, kalau abang style topi ke belakang, kacamata, kayaknya mereka ini bebal Bang. Tapi kalau pakai kostum kayak gitu mungkin mereka ini nyambung. Ya udahlah, kapan-kapan lah ya. Kapan-kapan lah kita nanti bisa atur lah. Karena begini,
Gimana? Karena kalau nanti saya pakai kopiah, berjanggut, ya nanti dibilang ini oten menipu biar Islam ini. Saya nggak mau begitu bang. Saya mau tampil apa adanya gitu. Tapi nanti bisa dipertimbangkan lah itu, ya. Pakai kopiah aja jadi nggak apa-apa bang. Yang biar mereka ngerti lah. Boleh. Baiklah. Baik, saya turunkan bang ya. Oke, saya turunkan Bang Hunter. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada ini namanya ini B2 Spirit. Oke lah, B2. B2 ini bukannya bah. Oke, silakan B2 Spirit. Silakan B2 Spirit. Halo, selamat siang Bang. Shalom. Selamat siang, salam. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Begini Bang, tidak cuman mau di anu saja. Begini Bang. Bang, di sini wajib menyalakan kamera, Bang. Oke, baiklah saya turunkan ya. Teman-teman mungkin banyak di antara teman-teman tuh baru gabung, baru tahu channel ini, baru ketemu channel ini. Nah, peraturan di sini tuh naik nyala kamera gitu. Baru kita diskusi. Kira-kira apa yang membuat Anda itu naik? Mau nyampein sesuatu apa gitu ya. Tapi kalau bisa berkaitan dengan ini ya, kita ngobrolin agama ya. Jangan ngobrolin yang lainnya. Oke. Kita kasih naik ada Jirin Al-Habsyi. Silakan Jirin Al-Habsyi. Silakan saudara Jirin Al-Habsyi. Ya. Waduh, Bang. Kenapa nih Bang? Kok udah tidur-tidur kok lemes-lemes begini? Kenapa Bang? Duduklah. Ya, bangun. Duduk, nyala kamera dulu, terangin dulu maksudnya. Penerangannya yang bagus gitu loh. Aku bingung sama kamu, permintaannya banyak banget. Terus? Banyak banget. Cuman dimintain terang kok banyak banget. Kalau yang banyak banget permintaannya itu Robo Cafe. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ujung-ujungnya duitnya digunakan buat menggodain cewek. Oke, Jirin, sebentar. Jirin, tenangkan dirimu. Perkenalkan dulu dirimu. Anda Muslim atau apa? Ya sudah pasti Muslim dong, so of course. Muslim. So of course nih, Mas. Gila. Ternyata ya. Oke. Baik. Apa yang mau Anda sampaikan, Saudara Jirin Al-Habsyi? Tindakan kamu tadi itu lucu banget. Yang mana? Itu tadi apa itu yang kalau katanya anak orang murtad itu kelihatan dari kamunya ada dianya. Oh, udah kelihatan banget tuh itu. Itu settingan. Itu aku udah tahu. Begini, dengarkan. Tenang dulu, tenang. Begini, Jirin. Bagaimana? Dia tadi naik. Saya nggak pernah ada janjian dengan dia. Dia seorang driver Gojek online. Terus dia ngaku Islam. Saya tes. Kalau kamu Islam, coba baca surat di dalam Al-Quran. Dia baca surat Al-Kautsar. Nah, dari situ saya tahu dia Islam sungguhan. Kok kamu bilang settingan? Oke, coba kita undang ya. Sebentar, mungkin ada dia lagi. Sebentar, siapa tahu dia belum narik penumpang ya. Tadi namanya siapa teman-teman? Namanya siapa tadi? Oh, siapa tadi nama dia ya? Namanya siapa tadi teman-teman? Coba. Superstar ya? Ah ya, Superstar. Coba, Superstar. Kalau Anda masih di bawah, kalau Anda belum nyangkut penumpang Anda, boleh Anda naik ke sini. Karena dikatakan bahwa kita itu settingan, katanya. Oh, dia kayaknya nggak ada. Dia lagi narik penumpang. Ya, tapi saya pastikan. Udah kelihatan. Kalau dari mana Anda tahu bahwasanya settingan? Dari pembicaraanmu disadis. Makanya tahu jangan botol-botol. Surat Al-Kautsar itu kalau nggak udah kamu settingan. Ya udah. Apa arti Al-Kautsar? Apa arti Al-Kautsar? Tolol. Jangan marah-marah, tenang. Apa arti Al-Kautsar? Tenang, lebih baik kamu menyebut. Ditanya Al-Kautsar apa bingung. Nah, udah kau tunggu sana. Ditanya arti Al-Kautsar bingung kau. Teman-teman, di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali kosakata yang orang Arab sendiri dia nggak tahu itu apa. Tanya sama orang Islam, apa arti Al-Kautsar? Pasti, menurut anu artinya kolam. Menurut anu artinya dana. Menurut, bingung artinya, nggak jelas arti Al-Kautsar sampai sekarang belum ketemu. Coba kalau nggak percaya naik sini.
Tidak percaya Anda. Di dalam Al-Quran itu didapati bahasa-bahasa yang orang Islam, bahkan Muhammad nggak tahu itu apa. Nggak percaya. Silakan EBRTG. Silakan EBRTG. EBRTG, nyalakan kamera dulu Bang. Oke, dia terpental. Kita kasih naik Feriansyah. Silakan. Halo Feriansyah. Jangan marah-marah kalian. Naik aja bantah saya, nggak ada gunanya marah-marah itu. Silakan. Feriansyah. Feriansyah. Oke, Feriansyah kita turunkan ya. Tap-tap layar dulu guys lah. Guys, di tap-tap layar dulu. Tap dulu yuk. Tap. Share dulu. Tap layar, share dulu, bagi-bagikan dulu ya. Love orange dulu. Absen kehadiran dulu ya, absen kehadiran. Di sini ini mayoritas penontonnya ini adalah muslim, teman-teman ya. Makanya mereka itu maunya nonton, nggak mau tap layar. Ngintip juga mereka, ngintip. Mode ngintip. Jadi mereka ya begitulah. Pokoknya benci tapi rindu jua. Walaupun benci mereka rindu nonton channel ini, sangat rindu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Miss Queen Yan. Oke, Miss Queen Yan. Selamat pagi menjelang siang, Miss Queen Yan. Halo, Miss Queen Yan. Aduh, udah dinaikin dia. Oke, baik, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Muhammad Jaro. Silakan, Muhammad Jaro. Silakan Muhammad Jaro. Muhammad Jaro. Oke, kabur lagi. Oke lah. Sehubungan dengan ya banyaknya mereka yang naik kemari, tapi kalian sudah lihat ya, tidak berani bersuara, hanya naik turun. Sekarang kita naikkan sesi mulut netizen ya. Ayo. Oke, sekarang tinggal sesi mulut netizen ya. Kita kasih naik ada Eyen, mulut netizen. Ya, selamat pagi saudara Eyen. Halo Eyen. Oke, nggak jelas juga ya. Oke, kenapa? Kita kasih naik yang jelas dulu ya. Kita kasih naik ini ada sabar ya. SS Merpati. Ini apa ini SS Merpati ini? Ya, silakan SS Merpati. Mereka udah habis, yang bermutu udah habis. Ya, SS Merpati Putih. Kenalkan diri dulu, Bang. Abang nih Islam, Kristen atau apa? Kristiani, Bang. Kristen, Bang. Kristen. Silakan, Bang. Abang mau ngomong apa, Bang? Silakan. Ini, saya mau ngomong Bang tentang kemarin kan saya kan lihat live-nya Juma kan gitu, Bang Juma. Jadi saya masuk singgah ke situ karena dari tema tersebut dia membuat tema itu mana buktinya ketuhanan Yesus katanya kan gitu. Emang ketuhanan itu apa? Mungkin kalau dia artikan dia ketuhanan. Ya seperti kalau dia menurut Bang Juma itu yang menurut Bang Juma itu ya menurut Anda definisi dari ketuhanan itu apa? Kalau menurut saya definisi dari ketuhanan itu ya orang yang dihargai lah kan gitu. Ibaratkan orang yang gini, saya kasih tahu begini Bang ya, begini Bang. Kadang-kadang kita itu tidak bisa mengambil kesimpulan jikalau definisi dari sebuah kata yang sedang kita diskusikan itu tidak jelas. Saya kasih contoh ya Bang ya, contoh Bang, contoh. Kalau dari logatnya Abang kayaknya orang Batak atau orang apa?
Orang Batak bang, orang Batak. Marga Utapia. Oke, orang Batak Marga Utapia. Ada orang Batak sama orang Jawa. Mereka sama-sama pergi ke warung soto. Oke. Nah, sesampai di warung soto, ya kan? Di situ ada paha ayam goreng. Ya. Nah, terus kata orang Batak, ini namanya ini daging manuk katanya. Daging manuk. Karena di dalam pikiran orang Batak, manuk itu, definisi dari manuk itu yang kuku gitu kan. Itulah manuk. Nah, orang Jawa bilang begini, bukan, ini bukan manuk, ini pitik, ini pitik. Ini bukan manuk tetapi pitik. Nah, makanya Bang, kenapa debat kusir antara orang Islam dan Kristen? Karena mereka tidak menyamakan dulu persepsi terhadap suatu kata. Begitu. Di dalam pikiran orang Islam, ketuhanan itu harus memenuhi unsur-unsur. Dia zat, nggak boleh kelihatan. Kalau baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar.
Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.